Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah malam ini kita akan membahas tentang adabul istikharah, yaitu adab-adab ketika menentukan pilihan atau ketika ingin meminta petunjuk dalam pilihan. Kita semua ketika menjalani hidup pasti ada waktu-waktu yang kita perlu menentukan atau memilih di antara dua perkara, dan itu hampir saban waktu menimpa kita, mulai dari memilih sekolah, memilih kota mana yang kita tinggal, memilih pekerjaan mana yang akan kita ambil, memilih jodoh mana yang akan kita lamar. Semua pilihan-pilihan itu pada dasarnya adalah pilihan yang hanya Allah yang tahu. Hakikatnya hanya Allah yang tahu yang terbaik. Kita ini lebih kadang-kadang mengandalkan nafsu untuk memilih, sehingga sering sekali kita jatuh ke dalam penyesalan setelah memilih. Banyak yang memilih jurusan di kuliah yang ternyata sampai hari ini jurusan yang dia pilih sama sekali tidak berhubungan dengan hidupnya. Ada yang lebih parah, memilih istri dan ternyata istri itu tidak seperti yang diharapkannya. Ada yang memilih suami sama, ternyata istri itu menyesalinya. Dia pikir itu dulu suami yang terbaik, ternyata suami itu menjadi momok mengerikan dalam hidupnya. Kalau dulu Masya Allah cinta monyet, jadi seperti monyet melihat cinta, begitulah kita menyatakan cinta. Nah, kenapa itu semua terjadi? Karena kita tidak memulangkan urusan kepada yang tahu hakikat, yaitu Allah SWT. Kisah Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam ingin membuka mata kita bahwa terlalu banyak pilihan kita yang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang Allah inginkan. Sekaliber Nabi Musa tidak mengetahui apa maksud dibalik perintah Allah kepada Nabi Khidir, itu sekaliber Nabi Musa, apalagi kita. Maka Allah kadang-kadang membiarkan kita di dalam urusan hidup ini dengan memilih-milih sendiri, karena kita tidak pernah melapor kepada Allah.
Kita tidak pernah minta Allah untuk ikut campur tangan dalam urusan hidup kita. Terjebaklah kita ke dalam kerugian, penyesalan, kelelahan. Dan biasa sering terjadi. Orojih bak minta but, apa-apa ada minta but. Daftar PNS berulang-ulang 10 kali daftar, kali ke-11 baru lulus. Tapi habis-habisan. Setiap tahun berkas semua kita layangkan. Hari ini sudah diterima jadi PNS, habis-habisan berkas kita ajukan supaya dipindahkan. Lalu kita meminta, berharap-harap semoga cepat dipensiunkan. Yang tingkat hari kerja ni, dulu cari kerja, setelah dapat kerja minta pensiun, nanti habis pensiun anak but minta kerja dong, wing beca. Contoh mengisi masa pensiun. Inilah manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu dicipta dalam keadaan berkeluh kesah. Oleh karena semua perkara itu di dunia, maka kita ada sesuatu jalan keluar, yaitu dengan melakukan istikharah, yaitu memohon petunjuk dari Allah untuk menentukan pilihan kita. Inilah manusia yang terbaik di antara manusia yang bingung menghadapi dunianya. Nah, dalam memohon petunjuk ini apa saja yang perlu kita perhatikan? Ada apa saja yang perlu kita jaga? Baik, yang pertama, adab yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Lakukanlah ikhlas karena Allah. Bermakna yang bagi lil muslim idza arada al-istikhara yakun ad-dafi' li zalika huwa al-ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau ketika memohon petunjuk dari Allah untuk menentukan pilihan hidupnya, lakukan ikhlas karena Allah. Ikhlas ini maksudnya jangan karena sudah terpaksa baru melakukannya. Jadi sudah tidak ada jalan keluar lain baru serahkan ke Allah. Bukan begitu. Dari awal ketika kita merasakan perlu untuk menentukan pilihan, dari awal lakukan istikharah. Jangan usaha dulu sendiri baru serahkan. Berusaha itu penting, tapi dalam urusan menentukan pilihan kita perlu petunjuk. Karena kalau sudah berusaha duluan, kita lelah sendiri, akhirnya salah dalam memilih. Jadi lakukan di awal apapun, seperti yang kita sebutkan perkara-perkara tadi. Lalu kemudian setelah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan hati, maka keputusan berikutnya terimalah. Jadi ikhlas itu serahkan urusannya pada Allah. Dengan begitu apapun yang kita jalani berarti sudah dapat petunjuk dari Allah. Ini yang pertama, ya. Jadi tidak layak seseorang menyerahkan urusan kepada Allah sebagai Tuhannya, penciptanya, setelah dia kelelahan menghadapi urusan itu. Yang kedua, an takuna fi kulli al-umur. Selayaknya seorang hamba Allah menyerahkan semua urusan, bukan hanya pada satu urusan, tapi semua urusan serahkan pada Allah. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kasurati minal Quran. Jadi kata Jabir, Rasulullah itu mengajarkan kami untuk beristikharah
dalam semua urusan, persis seperti beliau mengajarkan kami ketika urusan Quran. Jadi maksudnya Rasulullah itu kan ketika mengajarkan Quran sahabat itu setiap waktu diajarkan, turun wahyu dikabarkan, diajarkan maksud. Jadi setiap waktu. Begitulah Jabir berkata, senantiasa Rasulullah selalu mengajarkan kami kalau ada masalah istikharah, mohon petunjuk dari Allah. Jadi jangan hanya pada urusan-urusan yang penting, karena kita menganggap penting, kadang-kadang meremehkan urusan-urusan yang tidak penting, sehingga orang banyak sekali berurusan yang seharusnya dia memohon tapi dia tidak memohon. Jadi dia hanya memohon kepada Allah dalam urusan-urusan besar, seperti mencari jodoh tadi, kemudian menentukan jenis pekerjaan mana yang diterima. Mungkin dia diterima di 2 tempat, mana yang harus diambil. Di situ dia istikharah. Tapi banyak sekali urusan-urusan dalam hidupnya yang membutuhkan bimbingan, dia tidak pernah istikharah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin mengatakan kepada kita, kalau kita ingin semua urusan kita baik, minta Allah sebagai pembimbing. Dan ini kita lafazkan terus-terusan dalam kalimah iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Seandainya semua orang bertawakal kepada Allah dalam semua urusan ini, walaupun nampaknya tidak baik dalam pandangan mata kita, tapi baik dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang begini, dia melihat sesuatu tidak baik dalam pandangannya, padahal baik dalam pandangan Allah. Contoh tadi dalam memilih jodoh, seorang suami merasa menyesal ketika mendapatkan istri yang suka mempepet, mengatur urusan-urusannya, sampai urusan rumah tangga, anak-anak kalau tidak mau salat, istri marah-marah, suami telat bangun subuh, istri marah-marah. Lalu suami ini menceritakan ke orang bahwa kadalah mau kahwin dengan dia, berat dah imat dulu. Begitu kadang-kadang bahasanya. Dia merasa tidak baik dapat istri begitu, padahal dalam pandangan agama itulah istri yang terbaik. Jadi kita ini sering salah pakai kacamata kalau melihat suatu urusan. Tapi seandainya kita menyerahkan urusan kepada Allah, di saat kita menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak cocok dengan kita, tapi kita tahu pasti ada maksud Allah di belakang itu efek daripada istikharah. Pasti ada maksud Allah. Jadi kalau kita sudah istikharah, apapun pilihan yang terjadi itu baik. Kalau Allah menganggapnya tidak baik, maka Allah buat sesuatu itu tidak berada pada kita. Makanya dalam adab yang berikutnya diajarkan ayyuqaddima 'ala al-istikharah bitajarrud duna 'azmin muayyan. Hendaknya seseorang setelah istikharah, maka dia mengambil keputusan tanpa harus menentukan keinginannya lebih dahulu. Ketika seseorang ingin menentukan di antara 2 pekerjaan yang kemungkinan dia lulus di keduanya, lalu dia ingin mengambil salah satunya, dia bingung.
dia tidak bisa membaca masa depan, maka disunnahkan istikharah. Ketika selesai istikharah atau sebelum melakukan istikharah, itu jangan ada azmin muayyan, jangan ada pilihan hati dulu. Jadi jangan ada kecenderungan. Serahkan sama Allah. Ini kita mau melamar si Aisyah apa Fatimah mau kita lamar. Kita istikharah. Setelah istikharah, itu apapun yang terbersit di hati jalani. Karena istikharah itu tidak dijawab melalui mimpi, Pak. Ada orang mengira selama ini kalau istikharah itu ada kita istikharah perih melumpur. Khawatir kita habis istikharah mimpi basah pula. Hanya cocok jawabannya. Jadi dia tidak ada satu keterangan bahawa setelah istikharah itu datang mimpi lalu memberitahu kita bahawa pilihannya adalah fulan. Tidak ada keterangan masalah itu. Juga tidak ada bisikan-bisikan, suara-suara bisikan tiba-tiba datang terbisik-bisik pilihlah fulan. Itu kalaupun ada bisa jadi dapat gangguan syaitan juga bisa. Jadi bagaimana setelah istikharah itu? Kemana yang kita terbersit dalam hati hendak ambillah. Yang penting istikharah dulu. Ini antara dua pilihan. Istikharah. Setelah itu tentukan pilihan. Mimpi enggak ada, bisikan-bisikan maut tidak ada. Ya. Ambil keputusan. Saya ambil fulan. Atau saya pilih pekerjaan fulan. Kalau pekerjaan itu tidak baik bagi kita, maka jawaban Allah adalah dibuat cara agar kita tidak berada di tempat itu. Apakah kita merasa bosan lalu resign, mengundurkan diri, atau kita dipecat, atau mungkin tiba-tiba nama kita hilang setelah lulus. Rupanya panitianya minta uang kopi sebanyak 70 juta. Ya. Akhirnya kita tidak jadi ambil. Pokoknya macam cara Allah buat agar kita tidak jatuh ke situ. Itu baru terjadi setelah kita istikharah. Dan itulah pilihan Allah. Berarti cara Allah mendorong kita jangan pilih ke situ, tapi didorong dulu agar kita mengetahui bahawa pilihan Allah bukan ke situ. Begitu juga dengan jodoh. Ya, kadang-kadang kita kahwin juga sama dia, tapi kemudian 3 bulan cerai contoh. Ternyata istri ini tidak merasa nyaman bersama suami tersebut, lalu dia dipisahkan oleh Allah dengan macam cara, dengan cerai macam-macam, sehingga dia menikah dengan orang yang berikutnya yang lebih baik. Berarti telah terjawab semua keinginannya setelah memulangkan urusan kepada Allah. Jadi yang selama 3 bulan hidup di hambo-hambo itu, yang dipukul sama suami, yang diinjak-injak, ditrom-trom, itu ujian untuk dapat pahala plus. Jadi sebelum masuk surga itu, sebelum mendapat bahagia, itu paling indah, Pak. Kita itu dapat kebahagiaan paling indah setelah susah. Kita ini merasa sekali nikmat hidup ketika dulu miskin, kemudian dapat. Tapi orang yang hidupnya kaya dari kecil, itu tidak ada enak lagi hidupnya. Memang sudah begitu. Kita orang miskin ditawarkan burger, itu luar biasa nikmatnya. Orang kaya ditawarkan burger, tidak ada rasa. Maka istri ketika bercerai dari suami yang tidak saleh, lalu menikah dengan suami yang saleh, kebahagiaannya berkali lipat karena dia sudah merasakan derita di bawah perlindungan yang tidak saleh.
Jadi padahal dulu dia sebelum kahwin sudah istikharah ni, apakah pilih Bang Taib atau pilih Bang Jamal. Rupanya setelah dia istikharah, dia tentukan pilihan, dia pilih Bang Taib. Rupanya Bang Taib tukang pukul. Salahkah pilihan dia setelah istikharah? Tidak salah. Allah membiarkan dia dulu untuk mengetahui bahawa begitulah kalau mendapatkan suami yang tidak saleh. Lalu Allah putuskan dengan berbagai cara. Allah buat macam cara agar dia tidak lagi berada di tangan Bang Taib ini. Lalu dia berbahagia dengan abang yang lain. Itulah jawaban Allah. Jadi bukan bermakna setelah istikharah, malam mimpi, besok langsung dapat jawaban, ini jawaban Allah. Tidak begitu. Jadi untuk apa juga kita istikharah itu? Untuk mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan keinginan Allah. Cara Allah memberi bahagia berbeda dengan cara kita memberi bahagia. Begitu juga dengan pekerjaan. Apapun urusannya, maka di sini disebutkan bahawa setelah istikharah jangan sebelum dan setelah istikharah jangan condongkan hati dengan akal sendiri, biarkan saja berjalan normal. Yang penting kita sudah serahkan, pasti Allah akan menentukan. Yang selama ini terjadi enggak beres-beres urusan, kenapa? Sudah cerai sama dari Bang Taib, kahwin dengan bang lain, rupanya lebih hebat lagi dipukul. Kahwin lagi dengan yang lain, lebih hebat lagi dia dapatkan penyiksaan itu, sampai akhirnya dia mati dalam siksaan. Contoh, ini bisa jadi kemungkinan pertama, dia tidak serahkan urusan kepada Allah. Karena Allah, kalau sudah diserahkan urusan kepadanya, Allah yang memainkan peranan. Atau kalau Allah tidak ingin membuat dia bahagia di dunia, maka berarti ada kemungkinan dua. Kemungkinan kedua, memang Allah setting supaya dia masuk surga, seperti masuk surganya Asiyah isteri Firaun. Jadi disiksa betul sama Firaun, sampai disebutkan dalam Al-Quran, Asiyah itu mengalami hari-hari terakhirnya disiksa di atas batu, dijemur di atas batu, lalu dicambuk di atas batu panas, di bawah matahari dicambuk di atas batu panas. Lalu kemudian Asiyah isteri Fir'aun berdoa kepada Allah, Rabbi banili baitan fil jannah, ya Allah bangunkan rumah untukku di surga. Ini dalam keadaan dicambuk ni, langsung malaikat menampakkan gambar rumah di hadapan Asiyah. Asiyah tersenyum. Al-Guju Fir'aun bingung. Sedang dicambuk kok tersenyum. Rupanya pandangannya telah melupakan penderitaannya. Maka kita itu baru lihat gambar surga saja sudah lupa derita, apalagi masuk. Baru lihat gambar surga saja lupa derita. Begitulah keadaan orang yang kemungkinan berikutnya diberi oleh Allah memang mau dimasukkan surga dengan cara begitu. Di sini perlu kesabaran ekstra. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang perlu kita fahami tentang keadaan kita ketika akan beristikharah. Jangan kita yang tentukan. Jadi jangan begini dalam pikiran kita, nyolong istikharahnya, nyolong pilih bunuh Aisyah atau Fatimah, saya istikharah. Tapi belum apa-apa, kita sudah menentukan dalam pilihan, ya Allah, apapun istikharah saya, pilihan saya Fatimah, misalnya begitu. Itu bukan istikharah namanya. Itu tetap berarti kita ingin milih sendiri. Biarkan berjalan normal. Oh, setelah istikharah rupanya hati kita kok cenderung ke situ, ya lakukan saja. Nanti lihat bagaimana peranan Allah kepada kita. Baik, berikutnya. Ada berikutnya yaitu izharul iftiqar ila Allah wal hajah ilaihi. Ketika seseorang benar-benar mengharapkan pertolongan Allah, maka nampakkan kita iftikar. Kita ini betul-betul fakir, tidak mampu apa-apa. Tampakkan keseriusan kita kepada Allah bahwa kita tidak ada daya untuk menentukan pilihan hidup kita. Jadi betul-betul berharap. Jadi jangan sampai kita istikharah.
Tapi istikharahnya dalam keadaan acuh tak acuh. Jadi dalam istikharah kita istikharah, tapi dalam istikharah kita ada terbersit dalam hati. Home, hai nerima, hana nerima, home. Pokoknya dalam istikharah. Yang harapan betul berharap dari Allah ada. Dalam pikiran masih, istikharah ni kan hanya sekedar tuntunan saja. Kita yang penting istikharah. Tapi dia tidak berharap keputusan dari Allah. Dia tidak berharap. Dia sudah ada keputusan sendiri. Sama seperti orang berdoa, salah satu doa yang ditolak Allah adalah doa yang tidak berharap. Mulut kita minta, kita minta sesuatu sama Allah, tapi hati kita tidak minta. Kita minta diberikan keturunan yang saleh. Kita mengucapkan Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina. Kita ucap itu, tapi dalam hati kita tidak berharap. Artinya, najuk bihjun, ana najuk bihjun. Jadi masalah nanti enggak dikasih pun enggak ada masalah. Ini salah satu yang membuat tertolaknya doa. Karena Allah melihat serius tidak berharap kepada aku. Begitu juga dengan istikharah. Jangan sampai istikharah tiap malam. Ini bagi anak-anak muda yang belum kahwin, misalnya istikharah tiap malam, tapi hanya sekedar pelengkap hidup saja. Bukan hatinya bukan benar-benar berharap dari Allah. Tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa lemah, tidak ada rasa bahwa dia kalau bukan Allah yang menentukan maka rugilah dia hidup. Tidak ada perasaan itu. Apa terjadilah. Jadi dia tidak melambungkan keinginannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membuat efeknya sama, tidak berpengaruh istikharah itu. Jadi istikharah itu baru berpengaruh kita seakan-akan melihat kita ini tidak ada yang bisa bantu kita lagi. Tidak anak kita, tidak istri kita, tidak orang-orang yang kita kenal punya jabatan. Tidak ada yang bisa bantu kita, cuma berharap dari Allah semata. Nah, ini yang kita ucapkan iyyaka nasta'in, itu kan bahasa iyyaka. Dalam bahasa Arab itu kan arti iyyaka itu enggak ada orang lain, hanya kepadamu lah. Begitulah Allah akan menolong hamba. Di saat dia seperti seorang yang teraniaya, ditawan, mau dibunuh mati, lalu bermohon-mohon, kira-kira begitulah istikharah kepada Allah. Allah akan jawab dengan sebaik-baik jawaban. Jadi jangan cuek. Pokoknya hana tak keperman, hanya kan lagi. Baik. Berikutnya, setelah perasaan-perasaan itu timbul, bagaimana cara istikharah? Istikharah itu dengan cara salat raka'atain min ghairil fardhah. Dia salat 2 rakaat yang bukan salat fardu. Salat sunnah apapun, mau dia ambil salat sunnah yang memang sudah maksudah itu sudah ditentukan Allah prosedurnya, atau dia salat sunnah yang tidak berhubungan dengan yang maksudah, artinya dia salat sunnah mutlak juga boleh. Jadi istikharah itu enggak mesti ada satu salat bernama salat istikharah, tidak. Jadi jangan mengira salat istikharah itu khusus ada namanya salat istikharah, tidak. Karena istikharah itu permintaan setelah salat. Salat apa saja yang sunnah itu bisa jadi penghubung untuk istikharah. Bisa jadi penghubung untuk istikharah. Contoh, aqbu salat raka'atai tahiyatul masjid. Misal kita salat tahiyatul masjid. Ini salat sunnah, maksudah, sudah ada ketentuannya. Nabi yang menyebutkannya. Itu pun bisa jadi salat istikharah. Tapi setelah itu kita berdoa dengan doa istikharah. Atau kita habis salat ba'diyah. Salat ba'diyahnya kita niat salat ba'diyah. Namun setelah ba'diyah kita berdoa dengan doa istikharah, maka salat itu menjadi penghubung istikharah. Jadi bukan bermakna ada salat khusus yang bernama
solat istikharah. Lalu kita sengaja berniat, sengaja aku solat istikharah 2 rakaat. Itu tidak begitu. Apapun solat sunnah bisa jadi solat istikharah. Syaratnya setelah itu beristikharah. Jadi kalau begitu istikharah itu tidak mesti fokus pada 2 rakaat tertentu di luar solat-solat sunnah, enggak. Dalam solat sunnah pun setelah solat sunnah apapun kita bisa melakukannya, ya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Iza hamma ahadukum bil amri falyarka' raka'atain min ghairi al-fardhah." Kalau engkau ingin menentukan suatu urusan, punya sesuatu yang engkau ingin lakukan dalam kehidupan duniamu, maka rukuklah 2 rakaat atau salatlah 2 rakaat min ghairi al-fardhah, selain daripada solat fardu. Jadi enggak disebutkan 2 rakaat itu terkhusus 2 rakaat istikharah, tidak. Tapi apapun, ambil kesempatan apapun, ini dalam semua urusan, Pak. Seorang suami ingin menceraikan istri, boleh enggak istikharah? Paling bagus kalau istikharah dulu. Setelah istikharah, lalu ambil keputusan, maka biarkan Allah yang menentukan berikutnya. Seorang istri ingin meminta fasakh dari suaminya, lalu dia beristikharah, apakah masih tetap berlindung di bawah suaminya ini atau dia akan melakukan fasakh. Dia istikharah. Setelah istikharah dia ambil keputusan, maka keputusan itu sudah dipegang peranannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangkan, Pak, seandainya semua pemimpin punya akhlak seperti ini di hadapan Allah, maka semua keputusan terhadap rakyat itu baik. Sekarang enggak begitu. Mana ada sekarang pulang-pulangkan kepada Allah. Ambil keputusan berdasarkan keinginan perut sendiri. Yang berkuasa ingin melakukan apa, ya sudah dia lakukan. Ujungnya dia tidak peduli, baik atau tidak dia tidak peduli. Nah, kita orang yang punya adab, punya akhlak, kalau ingin hidup bahagia dalam segala urusan, maka salatlah 2 rakaat apapun, lalu lakukanlah doa istikharah. Jadi istikharah itu lebih kepada doa setelah salat sunnah itu. Imam Ibnu Hajar menyebutkan, mengutip perkataan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, "Lau da'a bi du'a'il istikharah aqba ratiba salatid dhuhri masalan." Kalau seseorang berdoa dengan doa istikharah setelah salat ba'diyah zuhur, ini disebutkan oleh Imam Nawawi, seandainya ada orang berdoa dengan doa istikharah setelah salat ba'diyah zuhur, masalan, sebagai contoh, au ghairiha minan nawafil, atau macam-macam salat rawatib yang lain, ya, qabla habis salat fajar subuh kita berdoa dengan salat dengan doa istikharah, itu sudah disebut beristikharah. Sawa'un iktasara ala raka'atain aw aksar ajza. Mau dia salat sunnah dulu 2 rakaat boleh, atau dia tambah lagi 2 rakaat boleh, dan dia berdoa setelah itu, maka itulah yang disebut dengan istikharah. Makanya beruntunglah mereka yang hidup dengan iman. Semakin kuat iman, semakin cinta Allah kepadanya. Namun ingat, ujian itu pasti datang. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan yang bersabar di atas iman kita, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, "Iza hamma ahadukum bil amri," hadis riwayat Bukhari, kalau salah seorang kalian ingin menentukan pilihan hidup kalian, apapun bentuk perkaranya, falyarka' raka'atain min ghairi al-fardhah, salatlah dulu 2 rakaat selain daripada salat fardu, summa liyaqul, lalu kemudian barulah dia mengucapkan. Ini diajarkan Nabi, ini panjang sekali Pak doanya. Ya, Rasulullah mengajarkan, "Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik." Ya Allah, aku memohon kepadamu memilih dengan ilmumu, ya Allah. Dengan
keilmuan, artinya dengan pengetahuanmu ya Allah, bukan pengetahuan padaku ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratik, dan kuserahkan kekuasaan kepadamu ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim, ku mohon kepadamu dengan segala kelebihanmu yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdar, engkaulah yang menentukan, bukan aku yang menentukan. Wa tu'allim wa ta'lam wa la a'lam, engkaulah yang maha tahu dan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah yang maha mengetahui yang gaib. Nah, ini kalimat-kalimat Nabi ajarkan waktu istikharah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya Allah, seandainya engkau tahu, bukan seandainya, ya Allah, kalau engkau telah mengetahui bahawa urusanku ini, ya ini di sini sebutkan hajatnya, yusamma hajat. Kata Rasulullah ketika mengucapkan ini, ya Allah, jikalau engkau tahu urusanku ini, apa, sebutkan urusannya di situ. Artinya boleh berkata doa ini, Pak, boleh dihafal. Oh, kalau enggak bisa kita pakai bahasa Indonesia, boleh tidak? Dengan bahasa kita yang maknanya terjemah boleh. Karena doa itu tidak ditentukan harus bahasa Arab. Lebih bagus berdoa yang kita faham. Jangan sampai kita hafal tapi kita enggak faham. Maka lebih bagus kita ucapkan sendiri, ya Allah, ya, engkaulah yang maha tahu, aku tidak tahu apapun ya Allah. Lalu diucapkan pada inti kalimat, jikalaulah engkau sudah tahu bahawa urusanku ini, sebutkan di sini. Kata Rasulullah, wa yusamma hajatahu, apa urusannya? Misal kita sebutkan, ya Allah, aku ingin memilih jodoh di antara fulan dan fulan, misal khairun li fi dini wa ma'ashi. Sudah sebutkan urusan itu, lalu kita katakan, jikalaulah engkau tahu bahawa urusanku ini, dalam urusan memilih jodoh ini, khairun li fi dini, itu baik untukku, untuk agamaku, wa ma'ashi, dan untuk kehidupanku, wa aqibatu amri, dan akibat dari semua urusan ini. Jadi serahkan kepada Allah, ya Allah, engkaulah yang akan menentukan urusanku ini. Lalu kemudian orang yang berdoa ini, setelah berdoa ini, doanya panjang, Pak, tidak mungkin kita bacakan semuanya. Nanti dia di ujung kalimat akan mengatakan, kalau seandainya urusan ini tidak baik, fa'asrifhu anni, jauhkanlah urusan ini daripada aku, wasrifni anhu, dan jauhkan aku dari perkara itu, wa aqdiru li al-khair haitsu kana summa raddini anni, lalu tentukanlah takdirmu kepada aku yang engkau ridai ya Allah. Ini di ujung hadis tadi. Jadi jemaah kata Allah, ini doa ini banyak di internet, kalau di ini banyak, boleh diambil, ditempel, baca habis setiap salat sunnah. Kalau kita punya masalah, Pak, ada orang yang tidak bayar hutang sudah bertahun-tahun, kita ingin mengambil keputusan apakah kita bawa ke polisi atau tidak, misal contohnya, atau polisi kita bawa ke dia atau tidak. Itu urusan itu membutuhkan ketepatan hati. Habis salat sunnah, kita sudah tempel di dinding, berdoa saja dengan doa ini, lalu ambil keputusan. Maka semua keputusan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Yang terakhir, ayushri'a fil amri ba'da istikharah. Setelah istikharah, maka tempuhlah semua urusan selama dia berdasarkan syariat. Jadi kalau kita melihat tidak ada pertentangan dengan syariat, maka silahkan ambil dari dua perkara yang kita ragu-ragu tadi. Jadi intinya begini Bapak Ibu, istikharah ini tidak berlaku pada yang kita sudah tahu itu menentang syariat. Jadi tidak berlaku pada pemilihan antara halal dan haram. Ini contoh, ada orang menawarkan kerja, yaitu disuruh jadi pengedar sabu-sabu. Lalu kita salat istikharah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku pilih ya Allah,
Peloncok per beg. Saya terima tawaran ngedar sabu-sabu atau tidak, terserah dirimu ya Allah. Engkaulah, takdirmu lah yang menentukan. Itu tidak berlaku istikharah, karena kita sudah tahu itu haram. Jadi tidak berlakunya kita ditawarkan makan bui, makan babi, lalu kita istikharah dulu, nyok pajuh per beg ya Allah, terserah dirimu ya Allah. Kalau engkau melihat ini baik, kalau engkau melihat ini tidak baik, kita mulai ucapkan itu, padahal memang kita tahu ini tidak baik. Jadi tidak berlaku istikharah pada sesuatu yang melawan syariat. Ini ada orang Muslim belum bagi warisan, lalu abang yang paling tua istikharah, memohon kepada Allah, ya Allah, aku bagi atau tidak, aku bagi atau tidak. Niatkan istikharahnya bangai nanti, karena bagi warisan itu wajib. Mana ada istikharah pada sesuatu yang melawan syariat? Istikharah itu pada perkara yang tidak melawan syariat. Dua-duanya membingungkan kita. Ambil PNS atau terima di Exxon misal gitu. Kita kan nggak tahu, ini terima di ASEAN atau kita ambil PNS. Kita nggak tahu urusan itu. Kita nggak ada yang tahu, ternyata ASEAN lebih duluan tutup, sekarang nggak tahu kan, Bang. Disitulah kita istikharah, biarkan Allah yang menentukan urusan kita di antara dua yang halal. Baik, itulah petunjuk dari Nabi SAW tentang pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan yang hadir Allah SWT telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.